Selamat datang di Waifu, masih bersama dengan Aika ini guys. Hari ini kita akan bahas ceritanya So Chu-hyun dari manhwa Tomb Raider King. Tak perlu berlama-lama, langsung aja ya guys ya. Di momen yang sepertinya sudah menjadi akhir bagi Im Hae-jin, tiba-tiba dua orang asik masuk ke dalam ruangan tersebut. Dia adalah Jong-hyun dan juga Miller. Keduanya sudah tahu kalau pengacara di depan Im Hae-jin adalah pengacara yang sudah disobok oleh TKBM. Makanya Jong-hyun memasukkan pria tersebut ke dalam relik Van Gogh. Dia kemudian mengatakan kalau Im Hae-jin sudah bisa tenang sekarang karena dia sudah ada di tangan yang tepat. Di sini Im Hae-jin mengatakan semua hal yang dia ketahui dan bersikap sangat lemah. Jong-hyun sampai bingung tuh dengan sikapnya tersebut. Setelah pertemuan tadi, rencana Jong-hyun terus berlanjut. Dia memindahkan anak Im Hae-jin ke rumah sakit yang lebih aman untuk disembuhkan oleh Chloe. Kemudian, dia juga menggunakan Miller dan relik Sugi Liang untuk menggali bukti. Semuanya sudah berjalan lancar. Kemudian untuk Yang Chen, dia tuh dalam masalah besar. Dia baru sadar kalau pengacara dari Im Hae-jin berubah sebelum sidang. Saat dia sudah sampai di ruangan sidang, dia baru sadar kalau di sana ada Miller dan tentu saja ada Mas Jong-hyun. Tidak lama kemudian, sidang pun dimulai setelah berbagai dakwaan yang diterima dan Miller sebagai pengacaranya menyanggah hal tersebut dan mengatakan kalau semua hal dalam kasus ini dimanipulasi oleh relik. Makanya Miller tuh mengajukan diri untuk membela Dan karena dia juga sudah terverifikasi oleh Pandora sebagai pengguna relik. Hal ini membuat hakim bingung karena mereka itu belum memiliki aturan tentang relik. Makanya mereka membutuhkan waktu untuk berdiskusi. Setelah beberapa lama, argumen dari Miller diterima. Makanya sidang harus ditunda karena hakim akan memunculkan saksi ahli. Yang Chen yang ada di sana tentu saja sangat tegang karena rencananya hancur berantakan. Yang Chen bahkan memulai rencana lain dengan ingin menculik anak Dan. Makanya pasukan TKBM langsung menuju ke rumah sakit tersebut. Bodohnya mereka tuh tidak tahu kalau anak Dan sudah dipindahkan dan yang mereka pegang adalah tubuh palsu buatan Jaeha dan langsung meledak. Setelah ledakan terjadi, ternyata Rook muncul di tengah pasukan TKBM dan menjerat mereka semua. Di sana juga ada Lee So-ah yang mengamankan keadaan. Di sini Yang Chen langsung menerima telepon kalau anggotanya sudah ditangkap. Yang Chen juga tambah sial nih karena Jong-hyun ada di sana untuk menghajarnya. Setelah mendapat beberapa pukulan, Yang Chen baru mengaku kalau dia mengincar Dan karena mendapat informasi dari Raja Takdir Joshua. Di sini Jong-hyun kemudian membalikkan keadaan dan membuat Yang Chen ditangkap atas laporan palsu. Saat sidang berlanjut, semua bukti telah terkumpul. Kemudian Dan juga diputuskan tidak bersalah. Dia sangat bersyukur akan hal itu dan berterima kasih pada Jong-hyun dan juga Miller. Tapi sebelum semuanya tenang, Dan harus melalui wawancara dengan wartawan. Jong-hyun menyiapkan para wartawan ini agar mengungkap kalau tuduhan palsu itu datang dari TKBM. Lumayan untuk membuat TKBM menerima pukulan lagi. Setelah berbagi dengan para wartawan, Dan langsung naik ke semua media. TKBM sekali lagi terjepit atas kasus tersebut yang membuat Jong-hyun itu berpesta. Di momen ini, Chloe juga muncul dan mengatakan kalau dia sudah tahu obat yang dibutuhkan oleh anak Dan. Dia hanya harus merawatnya. Kemudian anak Dan juga harus dioperasi. Mendengar hal tersebut, Jong-hyun sangat senang. Di pagi hari, Jong-hyun menemui Dan, kemudian mengatakan kalau timnya bisa menyembuhkan anaknya dan menangis karena sangat senang. Dia bahkan akan melakukan apapun untuk membahas Jong-hyun. Di sini, Jong-hyun hanya ingin merekrutnya masuk ke dalam tim penggalian. Dia cuma beralasan ingin memiliki teman yang kerjanya sebagai seorang penjual daging. Kita tiba di keesokan harinya, Chloe sudah mulai merawat anak Dan. Kemudian bocah kecil ini dioperasi. Di tengah semua kekhawatiran Dan, dia mendapat sebuah kabar baik karena anaknya itu telah sembuh. Semua orang bersyukur akan hal itu. Jong-hyun yang ada di sana juga membuat satu keputusan besar. Dia tidak akan tuh mengembalikan ingatan Dan meski dia bisa menjadi mesin tarung yang sangat kuat untuk timnya. Dia memilih untuk membuat Dan hanya memiliki memori bahagia, tidak seperti dulu yang penuh dengan kesedihan. Kasus Dan yang sudah selesai ternyata membawa satu hal lainnya, yaitu kabar kalau review negatif untuk perusahaan Jong-hyun sudah berakhir. Hal ini tuh dikatakan oleh Edward lewat telepon ke Jong-hyun.
Di sini mereka berkesimpulan kalau serangan itu memang datang dari TKBM. Saat semua berjalan lancar, Jong Hyun mengabari Sasaki kalau dia dan fans klub Jong Hyun sudah boleh berhenti memberi review positif untuk perusahaan Jong Hyun. Di sini, Sasaki menagih janji Jong Hyun tuh untuk melakukan fan meeting. Awalnya Jong Hyun ingin menolak, tapi Sasaki mengatakan kalau sampai fan meeting tidak terjadi, Jong Hyun bisa kehilangan para fans. Kehilangan fans juga berarti kemampuan dominasi relik Jong Hyun bisa berkurang. Jadi mau tidak mau tuh, pria ini harus setuju mengadakan fan meeting. Di hari fan meeting dilakukan, Jong Hyun harus berterima kasih pada Sasaki karena dia membuat acara yang gampang untuk dilalui. Mulai dari talk show hingga penggunaan relik yang membuat semua orang senang. Pihak yang tidak senang cuma Joshua, yang sangat kesal karena Jong Hyun masih bisa lagi bergerak. Dia mengatakan kalau Yang Chen memang tidak becus. Saat marah, Joshua ternyata kedatangan tamu yaitu Eve Rockford dan pihak Pandora. Mereka datang untuk memberikan relik ramalan baru pada Joshua. Relik ramalan ini ternyata relik baru yang bahkan Pandora tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Jadi Joshua harus mempelajari sendiri bagaimana relik ini bekerja. Saat relik berbentuk kamera dia gunakan, Joshua yang memotret kamarnya malah menghasilkan gambar lain. Bahkan, gambar Kiera ada di sana. Makanya, Joshua yang harusnya lebih cepat mengerti dengan relik ramalan malah menjadi lebih bingung sekarang. Untuk Jong Hyun sendiri, dia sudah sibuk di Korea. Sekarang dia mengajari Dan cara penggunaan relik. Miller awalnya kesal dengan Jong Hyun karena Jong Hyun pernah bilang akan membiarkan Dan hidup damai. Jong Hyun kemudian beralasan kalau dia mengajari Dan bukan cuma untuk menjadi anggota cadangan, tapi juga untuk melindungi dirinya sendiri agar kasus seperti yang dilakukan TKBM itu tidak terulang lagi. Nah, karena Dan memang memiliki bakat, dengan mudah dia bisa menguasai penggunaan relik. Kita balik lagi ke Joshua. Raja Takdir yang tengah galau dengan kemampuan relik miliknya ini mendatangi Eve Rockford di Pandora. Dia mengatakan kalau relik kamera yang dia berikan itu tidak masuk akal. Mulai dari foto Kiera hingga yang paling tidak masuk akal yaitu foto Yang Chen bersama semua teman Jong Hyun. Dia juga sudah melakukan eksperimen pada anak buahnya untuk mengaliri foto tersebut dengan energi. Tapi bawahannya malah menjadi gila. Eve yang mendengar hal ini juga menjadi bingung, tapi dia bisa menggaransi bahwa itu adalah relik ramalan. Sistem Pandora itu bahkan mengklaim kalau relik tersebut bisa memperlihatkan bayangan dunia. Nah, mendengar hal ini, Joshua sadar ada satu hal yang bisa dia lakukan, dan dia bergegas pergi dari Pandora. Beberapa saat kemudian, Joshua sudah sampai di penjara. Dia ternyata menemui Yang Chen. Joshua ingin menyelamatkan Yang Chen, tapi dengan satu hal, yaitu dia harus mengalirkan kekuatan di fotonya bersama Jong Hyun. Di sana Yang Chen langsung melakukan hal tersebut. Nah, ternyata foto itu menyimpan sebuah rahasia besar yang bukan memperlihatkan masa depan, tapi memperlihatkan kehidupan terdahulu dari mereka yang ada di foto. Makanya Yang Chen kembali ke kehidupan sebelumnya, saat dia masih menjadi bagian dari tim 13 Jong Hyun. Foto tersebut ternyata diambil saat ulang tahun Jong Hyun. Setelah melihat ingatan tersebut, Yang Chen terkapar karena banyaknya informasi yang masuk di kepalanya. Bahkan salah satu informasi tersebut adalah informasi tentang Kwok Taek-jun yang mengajak Yang Chen bekerja sama untuk mengkhianati tim Jong Hyun. Di saat Joshua dan Yang Chen masih mengobrol, tiba-tiba Jong Hyun secara ajaib ada di sana untuk mendobrak pintu. Joshua langsung kabur dengan membatalkan penyamarannya. Kemudian, Yang Chen lah yang dihajar untuk tahu apa yang mereka bicarakan. Yang Chen kemudian memberitahu semua hal yang dia ingat, mulai dari pengkhianatannya hingga julukan yang dia dapatkan sebagai King of Sun. Jong Hyun coba menggali hal itu lebih jauh, namun ternyata Yang Chen hanya mengingat sedikit dari ingatan yang dia terima. Nah, karena Yang Chen mengingat masa lalu, dia tuh menjadi ancaman untuk tim Jong Hyun. Makanya semua sepakat untuk menyingkirkannya, kecuali Yoo Jae-ha. Di sini Yang Chen yang mendengar Jae-ha langsung marah dan mengatakan kalau Jae-ha juga merupakan pengkhianat di tim mereka. Di sini Jong Hyun mulai mencurigai Jae-ha dan akan melakukan interogasi. Namun karena ada petugas yang datang, mereka pulang dan membiarkan segala masalah tenggelam sebentar. Di markas Jong Hyun, semua orang berencana tuh untuk menginterogasi Jae-ha. Miller menjadi yang paling curiga karena memang di kehidupan mereka sebelumnya, relik yang mereka gunakan hanya direstorasi setengah sebelum masuk ke makam terakhir.
Di sini Jong Hyun bilang kalau dia tidak mencurigai Yoo Jae-ha. Persoalan relik yang setengah direstorasi itu memang karena Jae-ha yang dulu tidak pernah mengerjakan apapun dengan benar. Di tengah perdebatan ini, Jae-ha malah muncul dan merasa kesal. Bukan cuma karena dicurigai sebagai pengkhianat, dia juga marah karena cuma dia sendiri yang selalu tidak mengerti tentang banyak hal yang timnya bicarakan. Makanya, Jae-ha mencuri relik Munin dan menggunakannya di hadapan semua orang. Setelah menggunakan relik Munin, seperti biasa, korban relik ini itu langsung pingsan di hadapan semua orang. Hal ini disebabkan kekuatan Jae-ha yang jauh berbeda dengan dia di kehidupan sebelumnya. Jae-ha yang sekarang itu tidak memiliki 50% dari kekuatannya dulu sebagai raja penipu. Makanya dia pingsan selama beberapa hari. Kondisi Jae-ha yang gawat ini memang harus diperhatikan, namun Jong Hyun juga harus segera ke Amerika untuk menemukan Joshua. Dia khawatir Joshua mengetahui terlalu banyak hal. Kemudian, Jong Hyun tinggal melakukan satu hal, yaitu berpamitan dengan Dan. Dia pun pergi ke Amerika di hari berikutnya. Saat sampai di Amerika, mereka semua langsung membagi tugas. Jong Hyun akan bergerak seorang diri menghadapi Joshua yang sedang berada di sebuah villa mewah. Kemudian, pasukan lainnya bakal tetap berada di dekat Jae-ha agar ada yang menjelaskan apa yang terjadi. Miller yang masih curiga pada Jae-ha, seorang pengkhianat, setuju dengan pembagian tugas tersebut. Nah, di villa tempat persembunyian Joshua, dia ternyata tidak bisa tidur karena takut pada Jong Hyun. Semua pasukannya bahkan khawatir pada dia, makanya pasukan ini menyuruh Joshua tuh untuk istirahat sebentar. Sayangnya, belum sempat tertidur, Jong Hyun sudah memulai serangan. Dari Jong Hyun, kita kembali ke markas mereka untuk melihat kondisi Yoo Jae-ha. Dia ternyata sudah sadar dan mengoleksi kembali ingatannya. Dia ingat betul kalau Yang Chen menipunya untuk mencuri data timnya. Yang Chen bilang kalau data mereka akan digunakan untuk sebuah ujian dadakan agar tim mereka tuh bisa lebih maju. Sayangnya, data yang dicuri tersebut malah membuat mereka bertengkar. Bahkan sebelum masuk ke dalam makam terakhir, Jae-ha yang dituduh mencuri itu merasa kesal hingga tidak merestorasi relik dengan benar. Dia ingin membuktikan kalau perannya di tim itu sangat besar. Sayangnya, kelakuan Jae-ha inilah yang malah membuat semua anggota timnya meninggal di dalam makam terakhir. Saat dia mendatangi Yang Chen, pria ini malah tersenyum santai. Jae-ha yang sangat tertekan karena membuat timnya berakhir secara tidak langsung itu sangat menyesal. Saat terbangun, Jae-ha sadar kalau timnya masuk ke kamarnya, makanya dia tuh makin berpura-pura untuk tidur. Di momen ini, Chloe menganjurkan kalau mereka harus membagi tugas. Miller dan Sol-a itu harus membantu Jong Hyun melawan Joshua dan dia menjaga Jae-ha seorang diri. Hal ini juga disetujui. Nah, sayangnya Chloe tidak tahu kalau Jae-ha sudah bangun. Bahkan saat terbangun, Jae-ha dengan mudah menjebak Chloe di kamar Jae-ha. Kemudian dia kabur untuk menemui Jong Hyun. Di sini Chloe baru sadar kalau menangani Jae-ha yang sekarang memang tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Balik lagi ke posisi Jong Hyun, pertarungan terus terjadi dan dia masih unggul. Makanya dia memanggil Joshua dengan damai karena dia hanya ingin bertemu dengan Raja Takdir. Joshua tentu tidak percaya dan tidak ingin keluar. Jong Hyun kemudian mengeluarkan set untuk menutupi villa tadi dengan badai pasir. Di sini Joshua masih berhasil untuk menangkal serangan tersebut dengan menggunakan relik pengendali cuaca. Dia juga melakukan serangan balik dengan menggunakan relik Crusader. Di sini Jong Hyun mencoba relik barunya, yaitu Siang Yu, dengan mengubahnya menjadi sebuah dagger. Pose ini tuh ngingetin kita banget sama mas-mas dagu lancip yang punya Shadow Army. Nah, di tengah pertarungan Jong Hyun memburu Joshua, kondisi timnya juga sedang sibuk. Chloe berhasil keluar dan menghubungi Miller serta Sol-a. Miller yang melihat Jae-ha langsung kabur sudah memvonis temannya tersebut sebagai pengkhianat. Makanya dia akan menggunakan relik Sugeliang untuk mencari Jae-ha. Di sini Jae-ha sedang berlari ke sana kemari untuk mengetahui kemana Jong Hyun pergi. Dengan menggunakan relik, Miller dan Sol-a dengan mudah mendapatkan posisi Jae-ha. Mereka mengejarnya hingga pusat kota New York. Saat mereka melihat Jae-ha kabur, Miller langsung menggunakan relik Indra untuk menyerang. Sayangnya, di sana ternyata bukan Jae-ha loh, tapi melainkan sebuah tiruan yang dibuat menggunakan relik Da Vinci. Di sini semua menjadi membingungkan kenapa Jae-ha melepas kendali relik Da Vinci yang menjadi relik utamanya kalau memang dia seorang pengkhianat.
Dalam kondisi bingung ini, Soa dan Miller malah harus berurusan dengan polisi karena dianggap telah menghilangkan nyawa orang. Di sini Miller masih tenang karena dia berharap bisa membuktikan kalau tubuh itu palsu. Nah, untuk Jae-ha yang asli, dia ternyata sudah ada di atas pesawat. Dia terbang ke Florida untuk menemui Jo-hyun yang sedang bertarung. Di lokasi Jongkin sendiri, dia terlihat memporak-porandakan semua hal di sana dan berhasil mengalahkan para Crusader, kemudian masuk ke dalam rumah milik Joshua. Dan pastinya Jonghyun menembus pertahanan terakhir dari Joshua. Sudah jelas kalau Joshua bakal dijadikan bubur oleh Jonghyun. Sayangnya, sebelum adegan bubur membubur Joshua tadi, sepertinya kita harus bersabar dan menantikan video selanjutnya. Nah, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Berikan komentar baik kamu di kolom komentar.